Mana satu lagi? Bicara. Sore. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Saya lagi ngedengerin video. Kacau, Pak. Saya lagi melihat video Niko Mang. Ini Kemang. Kacau, Pak ya? Ya, Kacau videonya. kacau yang mana? Maksudnya gimana? Banyak koreksi nih pasti Bapak senyum-senyum nih. Biasa-biasa aja. Udah lebih baik dibanding dengan tidak sama sekali. Kan itulah, kita kan tidak terbiasa dengan berhadapan dengan kamera. Kita juga memikirkan takut salah ngomong. Kan begitu, karena terekam dan lain-lain, sehingga nggak lepas, Pak. memang itu belum nggak lepas, belum terbiasa. Ya benar tuh, Pak. Udah tahu lah. Gitu Jadi taunya aku, bola, Pak. olahraga di lapangan. Kini kita dihadapkan model ini. Sudah kacau. Ya, tapi itulah sistem baru itu begitu. Kita kan harus siap adaptasi. Ya. Ya. Nggak masalah. Tidak ada guru yang jelek. Ada guru yang rajin dengan yang tidak, hanya itu aja. Nah, kita termasuk harus kelompok yang rajin. Oh iya dong, begitu Pak. Ya. Ada satu lagi mana? Keluar tadi, Pak. Mungkin izin sholat, Pak. Coba yang lain kirim videonya masing-masing ke sini. Sudah nih, Pak. Sudah itu, Pak. Sudah berapa? Udah semua? Tadi sudah Pak tadi? Saya kan dari tadi melihat video yang yang udah ngirim. Saya lihat videonya di grup atau pribadi, di grup PPL. Iya, Pak. Di grup PPL Ganjil, Pak. Iya, PPL Ganjil. Iya, Pak. Oh, Payu udah, ini Payu ya. Payu, ya, Pasu. Pak Hati, oke. Payu. Lingga, Pak. Nah, jadi Bu Dewi ini. Dewi, kan Niko Mang. Oh, ada belakang ya. Niko Mang Dewi, Pak. Belakangnya. Namanya panjang, Pak. Panjang. Paling enggak udah ya, Lingga. Iya, Pak. Ada yang belum, mana? Ini, Pak. Pak Sukardi mana? Pak Sukardi belum masuk. Belum, Pak. Ya, saya yang kedua kayak kirimnya tadi. Hah? Saya malah yang pertama kayaknya, Pak. Oh, benar. Yang logo UPI ini ya, Betul, Pak, betul, itu punya saya. Oke, ya. Oh, punya Soe atau Sukardi ya. Ya, oke. Pak Sukardi udah, Pak Yu sudah. Paling enggak udah. Satu lagi mana? Pak Ajis, Pak. Pak Ajis. Oh, iya, oke. Siap. Sambil nunggu. Ajis belum. Bu Dewi dulu ya. Bu Iya, Pak. Niko Mang dulu ya. Iya, Pak. Kita review bersama-sama yang Ibu Niko Mang rasakan. Ini di kelas berapa, Ibu? Di kelas 7, Pak. Di kelas 7 SMP, karena ini udah lebih gede dibanding dengan yang SD ya. Mulai ke teknik dasar. Saya melihat satu adegan saja yang kita review. Ada kekekuan di situ, apakah karena melihat kamera atau apa? Ya, anak-anaknya jadi Pak, jadi kayak gimana ya? Grogi, malu, takut karena di video, Pak. Nanti ke depannya gini aja, nggak usah ditunjukin sedang video. Biar dia lepas, kesempatan dia lepas untuk bermain. Karena kaku ketika lempar bola passing, ya lempar. Itu terkesan hanya mengandalkan teknik melemparan saja, begini mengayuh dua tangan. Biasanya padahal kan padahal bisa ribut, jadi Pak. Bukan ribut tapi gerak. Kalau ribut mah nanti berkelahi. Maksudnya jadi biasanya kan itu bola voli ya. Ibu betul, tadi kalimat kuncinya adalah melewati net, melewati rintangan, kan begitu ya.
Intinya begitu, melemparkan melewati net. Padahal melalui permainan itu bisa jadi dibentangkan net dari berbagai sisi ke sini, berikutnya ke sini. Itu dibentangkan, dia belajar melemparkan melewati rintangan itu. Dia dimulai dari pemanasannya dari situ. Itu kan lebih dia ada satu bentuk permainan sejak awal. Tidak hanya melempar dalam posisi kaku. Ibu kan tadi melempar menempatkan bola ke tempat yang kosong. Ya, kalau sudah ada net atau tali yang dibentangkan, tali rapia atau tali plastik, itu anak langsung belajar melemparkan ke posisi atau ke tempat yang kosong. Sebagian anak lawannya adalah berusaha menangkap bola yang dilemparkan temannya. Jadi di situ ada rintangan, kebayang tidak? Iya, kebayang. Pasti kebayang. Nah, karena apa? Disitulah permainan voli. Dikenalkan menempatkan bola ke tempat yang kosong. Itu. Ada komentar Ibu dari video tadi? Iya sih Pak, karena memang dari awal memang saya ngelihat videonya anak-anak kaku dalam saat pelajaran, tidak seperti biasa. Jadi sudah kita anukan, padahal sudah dibicarakan supaya mereka itu tidak kaku lah, biasa aja seperti belajar biasa. Tapi mungkin kayaknya terbawa juga karena tumben diambil videonya. Jadi mungkin kedepannya saya harus lebih mempersiapkan anak-anak dulu Pak sebelum buat video, dan saya harus memikirkan untuk pemanasannya agar menyangkut dengan permainan yang akan saya lakukan. Oke. Ini kalau kita lihat ya, ini saya share screen dulu yang Ibu ya. Bentar. Ada di gambar? Ada Pak. Ada. Yang 3 Ada. menit di. Ada Pak. Berapa menit itu? Ini Ibu ya. Ya. Ini yang punya Ibu kan? Nah, ini coba kita tengok. Ini kan hanya permainan apa ya, secara mandiri, bukan permainan tim. Padahal karakteristik harus dikenalkan sejak awal, karakteristik bola voli itu adalah permainan tim. Itu alangkah baiknya masing-masing kelompok dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ya. Ini kan sebenarnya ada net di sini. Ini bisa diturunkan atau dibentangkan tali rapia di posisi di sini nih. Mana tadi ini posisi? Di sini nih. Nah, di sini nih. Ini bisa dibentangkan tali di sini, Bu. Dari pohon ini ke pohon mana, atau ini diturunkan lagi netnya di sini untuk belajar melewati. Kalau langsung segini biasanya anak langsung takut dan malu-malu, tapi ini kalau ini dibagi beberapa kelompok, beberapa bagian lapangan bola volinya, itu anak akan cukup menarik karena satu, rintangannya tidak terlalu tinggi, kedua lapangannya juga kecil, jadi melemparkan atau melemparkan bola ke tempat yang kosong. Ini dibagi beberapa kelompok. Tali rapia bisa dibentangkan juga di sebelah sini. Itu loh, Bu. Jadi terkesan sejak awal dikenalkan permainan voli. Tidak selalu harus passing bawahnya yang jadi utamanya. Melewati, konsepnya kan betul tadi Ibu katakan. Melewati net, kan gitu ya? Melewatkan bola ke tempat yang kosong, melewati net, melewati rintangan. Taruhlah, makanya anggap saja ini kalau pakai net biasa takut anak, tapi kalau pakai tali rapia biasanya lebih bentuk permainannya lebih kentara. Nah, ini kan bisa jadi langsung berkelompok, ini 3 orang lawan 3 orang atau 2 orang lawan 2 orang pakai tali. Nah, itu Bu. Yep. Ini permainannya hanya terkesan lempar. Oke.
hanya lempar tangkap sendiri, tidak ada lawan dan kawan. Nah, karena itu saya mengikuti yang di RPP saya, Pak. Jadi yang Ya nanti ke depannya nggak apa-apa ya, ini Nggih, kan nggak apa-apa. karena di RPP saya memasukkan seperti ini, jadi di video juga Jadi cocok ya. harus itu. Oke. Makanya di awal Kedepannya, rancangan pembelajaran, Ya, mungkin kedepannya rancangan saya pembelajaran itu harus disiapkan. Ya. Terutama saya bilang formasi-formasi, inilah formasi latihan. Ini bukan formasinya tadi mana? Ya formasinya. Satu ini formasi Ibu nih. Nah, ini formasi. Oh, baris berbayar ke belakang, betul nggak? Ya. Nah, formasi 1 ini. Nah, coba ini kalau dimainkan dengan berkelompok, tidak nganggur, pasti dia mencari posisi. Dia menempatkan ruang ke tempat ruangan, nggak usah dipasing, ditangkap saja dulu. Tuh, kan dia juga ditangkap ya, betul nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi ditangkap baru dipantulkan oleh 2 tangan ke tempat yang kosong. Gitu, Bu. Iya, Pak. Yang lainnya oke lah. Yang lainnya. Silahkan, ada yang komentar? Diskusi, teman-teman? Mungkin dari teman-teman Silakan, ada koreksinya. teman-teman beri masukan bentuk-bentuk permainan. Takut beri masukannya, Pak. Kenapa takut? Saya kemarin sempat Nanti bingung, berkembang. Pak. Kemarin sempat bingung untuk bentuk permainan voli. Salahnya saya malu bertanya, Pak. Sesat di jalan akhirnya. Nah, jadi begini, Bu ya, konsepnya nanti dibalik. Misalnya Bapak mau permainan bola besar. Siapkan bentuk-bentuk permainan bola besar. Misalnya saya mengambil sepak bola atau di SMP ya. Kalau di SD kan lempar tangkap ya pasti atau menendang. Gerakan lokomotor manipulatifnya adalah menendang. Nah, ini disiapkan bentuk permainannya dulu. Konsepnya lempar tangkap. Melalui lempar tangkap itu permainannya apa? Siapkan. Ibu nanti minggu depan mau apa? Ini Komang? Saya besok ini tenis meja, Pak. Tenis meja, oke. Mau apa tenis mejanya di situ? Permainan bola kecil ya? Iya, permainan bola kecil saya permainannya pemanasannya berupa memantul-mantulkan bola. Oke, itu. Bisa Dan nggak memantul-mantulkan bola berpasangan? Bisa Pak. Selalu dihubungkan dengan permainan bola berpasangan. Ya. Karena tenis meja itu ada lawan, ada kawan, dilapisi oleh net. Iya. Dipisahkan oleh net. Permainan sejak warming up bisa nggak berpasangan? Misalnya mantul. Iya. Teman di sana, saya di sini memantulkan bola. Iya. Nah, ke tempat yang kosong, mirip bola voli hanya pakai alat. Iya. Tidak selalu di lapang tenis meja nanti. Iya. Tidak selalu harus di lapang tenis meja, bisa juga dimodifikasi di meja belajar mereka. Iya, Pak. Sepak bola mini. Nah, disiapkan sekarang bentuk-bentuk formasinya. Iya. Yang penting anak kan bergerak, berpasangan gitu. Ada nilai kegembiraan, ada nilai psikososialnya atau aspek sosialnya adalah kerjasamanya, sikap pantang menyerahnya, dan seterusnya. Selamat sore Pak Dudi. Selamat sore Pak Dudi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Selamat sore. Gampang Pak Nur. Alhamdulillah. Ini lagi review Kang. Punten telat. Siap. Ya nggak apa-apa. Ini baru Ibu Nikomang tentang review video tadi. Ya, gitu Bu Nikomang ya untuk minggu depan. Yeah. Yang hari ini udah sih. Sekarang Pak Sukardi ya. Pak Sukardi video yang dikirimkan adalah bentar saya lihat. Yang permainan apa? Lari SMP nih Pak Sukardi? SMK, Pak.
SMK ya. Apa ini Bola materinya? besar, bola voli juga, Pak. Bola voli juga ya? Nah, Oke, permainan. Ya, oke, ini saya sambil lihat dari tadi. Oke, ya kita tengok ya yang Pak Sukardi. makanya tadi saya Izin nggak ya, berani komen Pak. punya. Ya, Pak. Ya, Saya nggak berani komen punya Pak Bu Dudi Komang tadi ada. itulah. Oh, mau komentar dulu Pak Budi Komang, masukan? Nggak, Pak. Saya nggak berani, nanti sangkut punya saya, diajar juga nanti sama Bu Komang. Kok dihajar? Nggak ada yang dihajar di sini mah. Diskusi. Bapak, ini Pak Nuryadi, ini saya ada masukin sedikit Pak ke Pak Rudi juga, Pak Nuryadi juga, dan kawan-kawan juga. Ini kalau misalnya ada masukan ke arah yang baik, ya kita nggak boleh model itu. Soalnya ya baik untuk membangun kan. Jadi kalau misalnya ada kawan salah, ya kita luruskan gitu maksud saya. Jadi persangka model itu saya kira dikurangi Pak Sukardi. Ini Pak, ada lagi mengenai Komang tadi Pak, Bapak buka diskusi tadi kan. Kalau diskusi ya siap Pak. Mengenai formasi tadi Pak, kalau saya tengok Nikomang itu ya agak kaku benar Pak, tapi mungkin baru. Yang berikutnya kalau masukan saya kan ada passing pas bawah apa pas atas Bu ya, bawah ya Bu ya? Passing bawah Pak Yul. Passing bawah itu kan bisa jadi formasinya dengan net, kata Bapak tadi, ada netnya, ada tali atau tali lapia. Yang berikutnya ke dinding bisa juga itu Bu, masukan saya Bu. Ke dinding, lempar bola ke dinding, ambil dengan pas bawah, lempar ke dinding, ambil dengan pas atas, tergantung materinya, pas bawah atau pas atas, kita kombinasikan, itu maksud saya. Tapi itu mempercepat atau anak-anak tuh bisa untuk melakukan teknik dasarnya. Jadi tidak tergantung dengan kawannya, tidak tergantung dengan gurunya, harus guru melempar saja, tidak harus begitu. Jadi kalau ada sendirian bisa juga, tapi syaratnya bola itu harus banyak. Kalau bolanya 2, 3, berarti tidak bergerak anak. Setidaknya bola ada 6 atau 7, selesai lempar ke dinding, ganti orangnya di belakang, selesai lempar dinding, pas bawah, ganti orang di belakang, bergantian, itu maksud saya Bu. Ya itu kira-kira Pak, terima kasih. Mungkin sedikit Pak Yul, bola di sekolah saya cuma ada satu gigi saja. Jadi harus dimainkan dengan baik. Itu masukan saja silakan. Hanya tidak boleh pasif. Karena Ibu mengambil bola voli artinya anak harus bergerak aktif, tidak sampai ngantri ke belakang satu-satu. Disitulah fungsi manajerial, manajemen kelas. Nah kan gitu ya. Tidak boleh ngantri lama banget nunggu karena bolanya satu, tidak ada bola modifikasi, tidak ada variasi dalam modifikasi permainannya. Kan harusnya tidak selalu bolanya asli. Kan gitu yang paling penting, bergerak, anak bergerak. Jadi bola voli itu hanya media atau alat bantu supaya dia untuk bergerak. Apa tujuannya? Tadi tujuannya sisi kognitif, afektif, psikomotor. Anak bisa mencari ruang. Oh, itu kognitif. Anak dapat mencari ruang. Anak dapat menempatkan bola ke posisi yang kosong. Itu target capaian kognitif, aspek kognitif. Anak bisa bekerja sama. Itu afektif atau sosial. Kan gitu ya. Anak bisa melempar bola atau menangkap bola, itu target motorik. Jadi kognitif, afektif, psikomotorik itu dapat tiga-tiganya melalui bola voli, melalui alat yang dimodifikasi. Begitu loh konsepnya. Nah, ini semuanya saya juga nonton Yang Yul nih. Ini sambil nonton Yang Yul. Tadi Pak Sukardi udah. Saya itu ya, tidak ada RPP yang jelek, RPP yang bagus itu yang selesai. Tidak ada guru yang jelek, yang guru yang bagus itu yang mau ngajar. Terima kasih sudah ngajar Bu Komang ya, tinggal diperbaiki aja nanti. Oke. Terima kasih Ibu Nikomang ya. Ya, kita tengok yang video Pak Sukardi.
Nanti secara keseluruhan Pak Dudi, Kang Dudi nanti akan mereview atau mau satu-satu Pak Dudi? Atau mau semuanya sekaligus nanti? Sekaligus aja lu mangga, Pak Nur aja. Sekaligus aja ya, mangga. Biar efektif. Kita tengok video Pak Sukardi ya. Kita tengok video yang Pak Sukardi. Mudah-mudahan bisa dibuka. Ini Pak Sukardi bukan? Bu Komang masih tak? Pak, ini Komang Pak. Oh masih. Komang, Sorry. Oh ini. Nah ini. Ini kan ya? Ya Pak. Betul kan Pak Sukardi? Ya ini betul Pak Pak. Sukardi dimulai di dalam kelas ya? Ya Pak. Oke, ya SMK. Oke. Ini saya melihat Pak Sukardi kenapa begitu lama di dalam kelas ya? Saya melihat hitungan menitnya ternyata lebih banyak di dalam kelasnya daripada permainan-permainannya. Nanti saya bagi dua kemarin. Saya lebih senang melihat yang di itunya, di adegannya. Oh. Ini terkesan teoritis. Saya melihat tadi udah melihat kok sedikit banget saya bilang permainan. Nah, di lapangannya ini di menit keberapa nih? 8 ya. 8 Pak. Nah, ini keluar. Nah, Pak Sukardi, ini kan? Ya Pak. Ya Pak. Oke, pemanasan ya, dianggap beberapa menit. Ya. Nanti pemanasan bisa juga dimodifikasi ya. Jangan, karena ini udah kepotong tadi di dalam kelas, pemanasan. Ya, kalau sepotong-sepotong nanti bisa jadi pemanasannya sudah di dalam bentuk kelompok. Bapak siapkan nanti, Ibu Bapak siapkan pemanasan di dalam kelompok. Itu belajar tentang manajemen kelompok. Dia belajar menjadi pemimpin, belajar tanggung jawab pada dirinya dan kelompok. Sebenarnya permainan kelompok itu luar biasa, mengajarkan tentang disiplin, mengajarkan tentang kerjasama, mengajarkan tentang tanggung jawab atau fanatisme kelompok. Itu luar biasa. Kalau bagi kelompok dan ibu bapak juga mengawasinya akan lebih nyaman. Misalnya segede lapang voli ini bisa dibagi 4 kelompok nih. Di sudut sebelah sini, di sudut sebelah sini, di sini, dan di ujung sini. 4 kelompok. Ya, itu Pak Kardi ya. Kita tengok ke adegan. Masih pemanasan? Padahal bola voli, kenapa tidak dengan bola voli? Lempar tangkap misalnya. Memindahkan bola dari satu bagian lapang ke bagian lapang dengan cara lempar tangkap. Atau bola tidak boleh jatuh dengan disentuh dengan satu tangan atau 2 tangan. Itu misalnya kan dengan menggunakan dua lengan atau 1 lengan memantulkan ke atas. Lanjut dengan permainan-permainan yang lainnya yang mengarah kepada warming up yang mirip dengan kegiatan bola voli. Ini terlihat sekali otoritas ada di guru ya. Ada di guru. Padahal ini udah anak SMA, SMK nih. Dan ciptakan dia berpikir kita hanya memberikan 1 kertas kerja misalnya. Karena ada kertas kinerja ya. Kertas kerja yang lembaran kerja siswa. Nah ini lumayan, ini ada permainan ini. Ada permainan. Kenapa tidak dipasang tali sama?
Oke, ini satu bentuk. Bentuk kedua, tadi bentuk pertama ada lari, bentuk kedua ini lempar. Ya. Ini belum mengarah kepada lawan dan kawan. Ya, nanti Pak Dudi pengalamannya cukup banyak nanti. Akan mereview bentuk-bentuk permainan. Talinya juga tinggi banget ya Pak ya? Karena bola Ini itu Pak, ini Pak mungkin ya, sedikit saya tanggapi. Itu pertama saya kan lempar tangkap dengan gaya passing bawah dan passing atas Pak. Nah, itu menggunakan bola basket, sengaja agar bolanya lebih berat. Selanjutnya dengan gerakan passing baru saya gunakan bola voli Pak. ya. Terus? Ya pastinya dengan menggunakan bola voli, tapi lempar tangkapnya dengan bola basket biar agak lebih berat Pak, enak dilempar gitu. Tapi tetap lempar tangkapnya dengan yang aspek afektifnya apa yang dikembangkan barusan? Ibu Bapak sudah bisa nilai. Aspek afektifnya apa yang dikembangkan? Rendah sekali itu aspek afektifnya ya yang dikembangkan Pak Sukardi. Nilai apa? Sosialnya. Melalui tadi permainan tadi. Terus di RPP-nya. Nah, hal ini yang jangan sampai dilupakan, Pak. Ini saya kalau praktek di Bandung mah ya, aduh, permainan begitu banyak. Oke, gitu Pak Sukardi ya. Ya Pak. Nanti siapkan formasi latihan, formasi bentuk latihan untuk kepentingan anak supaya, mohon maaf ya, perkembangan kognitif melalui bola voli, melalui permainan bola kecil, permainan bola besar, anak berkembang. Cara menjaga lawan, cara menjaga tempat, jangan sampai bola jatuh di tempat kita, itu bukti tanggung jawab. Betul tidak? Betul Pak. Teman-teman Pak Kardi misalnya temannya dengan Bang Yul. Bang Yul akan menempatkan bola ke tempat yang kosong. Yang kosongnya daerah Pak Sukardi. Pak Sukardi harus tanggung jawab. Harus mengambil bola, jangan sampai bola menyentuh tanah. Itu bukti kerja keras, bukti tanggung jawab. Ini yang harus dikembangkan, aspek sosialnya, aspek pribadi dan sosialnya. Itu contoh kecil Pak. Kalau kognitif yang dikembangkan, dia bisa menempatkan tempat yang kosong. Itu udah luar biasa. Nah, oke, saya kira itu. Dan kita tengok hampir sama juga dari Pak siapa ini? Pak Yul. Kalau nggak salah. Pak Yul. Saya juga lagi nengok yang Pak Yul nih. Yang Pak Yul itu atletik atau apa? Atletik Pak. Benar, iya. Saya sana sambil nonton yang Pak Yul. Diulang-ulang. Oke. Ada nih, nilai kejuangannya udah kelihatan. Kita tengok yang Pak Yul, tapi teorinya lebih tinggi juga sama saya formasi latihannya ini harus agak dikembangkan. Yang Pak Yul ini ya. Ya Pak, yang bawah nih Pak. Ini kan Pak Yul? Iya Pak, benar Pak. Nah, nanti mah yang begini-begininya dihilangkan. Iya Pak.
Aduh, saya bilang, oke, nggak apa-apa ini. Ya, promosi juga Pak, perkenalan sekolah Pak. Ini beda Pak, untuk kepentingan YouTube yang bebas dengan YouTube perkuliahan. Ya Pak, ya Pak. Ini kan untuk kepentingan promosi yang keluar kan, kalau YouTube ini. Tapi yang untuk pembelajaran saya akan nge-reviewnya biar cepat. Ya Pak, ya Pak. Berarti tidak perlu tuh diadakan lagi ya Pak ya? Tapi kalau untuk yang kepentingan Bapak agar banyak yang like, terus itu bisa. Kita langsung aja pembelajaran gitu Pak. Teori ya? Langsung aja pembelajaran yang di lapangannya saya lihat. Ini cukup panjang juga Pak Yul sini ngajar di dalam kelasnya nih. Saya lihat di menit di sini kalau tidak salah menit ke-8 ya. Kalau tidak salah di lapangannya. Oh, ya, betul kan? Nah, karena saya udah duluan buka tadi. Ini pemanasan klasikal. Dan ini sangat memerlukan waktu. Banyak. Ini ya. Ajarkan mereka untuk menjadi pemimpin, Pak. Artinya dia belajar memimpin kelompok. Kalau begini Pak Yul, berapa orang yang jadi pemimpin? 1 orang Pak. 1 orang. Tapi kalau Bapak buat 8 kelompok atau 6 kelompok minimal Bapak sudah mempersiapkan jadi pemimpin kelompok 6. Ada. Gitu dong. Jadi bentuk pegangannya bagaimana Pak? Tergantung apa bermain apa ini tetap seperti ini pegangannya. Bukan peregangan, bukan peregangan. Ya. Iya, kan ibu bapak udah nyiapkan kertas kerja untuk anak-anak, tinggal dibagikan nih, gitu loh. Baru lagi lainnya bilang Bu Santi, Oke, ini persiapan untuk lompat jauh. Ini boleh pemanasan, tapi hati-hati keselamatan ya. Ini boleh, ini pemanasan untuk mempersiapkan otot-otot tungkainya. Dia bilang bawa dia katanya yang ini boleh. Memang keluar. Tapi hati-hati. Nah, disinilah tanggung jawab. Ibu, Bapak, Pak Yul harus ngomong anak-anak awas. Nah, ini tidak boleh disentuh begitu, hati-hati juga. Ini dia yang tulang punggung soalnya. Kenapa nyari tersangka deh? Udah 4 formasi tuh, Pak. Pak Yul untuk 4 formasi di RPP harus munculkan 4 formasi. Nah, oke, medianya ada, media supaya dia lompat jauhnya harus ada ketinggiannya diatur juga, yaitu dengan cara tali, betul. Ya, Pak. Talinya ini mudah jatuh nggak ininya? Mudah jatuh kan? Tidak. Mudah lepas nggak ini? Tidak Pak, tapi rendah cuman Pak 50 cm. Ini hati-hati soalnya takut anak yang mampu. Makanya itunya dimiringkan kalau bisa, talinya dimiringkan. Jangan didatarkan begini, tapi miring dari ketinggian yang ini sampai yang terendah. Jadi anak bisa memilih. Ada Pak semiringan tadi Pak. Ada Pak semiringan tuh Pak. Ya turunkan ke bawah bagi yang nggak sanggup yang rendah, bagi yang nggak sanggup yang harus begitu, betul begitu. Nah, ini formasi yang ke-6 ya. Ya, hasil diskusi Pak. Nah, hasil diskusi. Ya, menampilkan hasil diskusi. Daripada nanti ribut nanti di sana tidak ada barangnya, kasih dah ini. Ini lebih hidup. Nah, ini diskusi di kelompoknya Piul nanti ya. Jangan di satu kelas, di diskusi biar semua kebagian cepat disimpel waktunya. Ada 4 kelompok tuh Pak, ada 4 kelompok Pak. Ya, boleh. Oke, ini lebih hidup Pak Yul. Iya Pak. Dia pakai katanya. Oke, hanya kesempatan lompatnya mangga. Ya, jangan terlalu banyak juga karena kan anak dalam masa pertumbuhan itu tidak boleh satu tumpuan itu terlalu berulang-ulang yang cukup banyak karena sendi lutut kan bahaya bagi anak yang jarang berolahraga. Bagi anak yang sudah berolahraga mah 10-15 kali mah tidak masalah. Tapi bagi yang belum itu lutut bahaya, apalagi pemanasannya kurang. Di Juni terus Bu Putu katanya ngembaliin. Oke, bagus. Ada formasinya, ada saya lihat ada 6 ya. Oke. Nah, sekarang yang Pak siapa?
Pak Ajis dulu atau siapa? Enggak, Pak. Hah? Paling enggak Pak Ajis. Pak Lingga katanya Pak. Pak Ajis sudah kirim tuh. Pak Ajis sudah kirim Pak Ajis. Sudah, bebas saya mah, ayo aja. Pak Siap Ajis menerima terakhir, kritik ya. dan saran. Tidak ada yang mengkritik, ini mah diskusi, saya nggak mau mengkritisi. Oh siap, Ini mah ngobrol diskusi aja. maaf. Tidak ada guru yang hebat, guru yang Pak hebat Dudi, itu Pak yang Denny rajin. kirim salam Pak Dudi. Ah, ini Pak. Bentar, paling enggak ya? Paling enggak share screen. Siap, Pak. Bentar. Kan ini. Ah, ini kan paling enggak ya? Iya, Pak. Paling enggak suaranya kecil. Iya, Pak. Lompat Siap. jauh juga, paling enggak ya? Iya, Pak. Lompat jauh. Hmm. Panjang juga ya. Di menit 8 juga sama kalau nggak salah, 8-9. 9 kalau nggak salah tadi sini. Kan betul kan mulainya di menit 9. Memang kebanyakan guru penjas itu begitu, dalam ceramahnya itu terlalu banyak. Ya, Ibu Bapak siapkan harus kertas apa namanya, kertas kerja atau apa, kertas kerja siswa atau apa? LKPD Pak, lembar kerja siswa Pak. LKPD. Betul. Jadi anak mohon maaf ya, biasakan jangan dibegitu nih. Kasih aja di fotokopi 5-6 kelompok, dia belajar memecahkan masalah di dalam kelompoknya. Nih, Ibu Bapak kasih kertas, silahkan cobakan, praktekkan, kan itu. Kan mengobservasi kan gitu ya, mengamati, mencoba, menemukan, kan gitu. Dan sampai dengan apa yang terakhirnya yang 6 teh, memaparkan di kelompoknya ya. Setelah mencipta, memaparkan atau apa namanya, saya lupa lagi. Dari mulai mengobservasi, paling enggak Ya, Pak. Jadi mengamati, mencoba, menganalisis, menerapkan, analisis sama mencipta, Pak, terakhir itu, Pak. mensosialisasikan apa namanya? Mensosialisasikan. Itu yang terakhir. Nah, itulah kalau anak-anak disuruh mencoba untuk mengamati, artinya ada yang diamati, yaitu bacaan. Bisa jadi contoh dari guru mengamatinya, bisa jadi contoh dari teman. Tapi karena Ibu Bapak sudah membuat lembar kerja ya, nah, kan tinggal diserahkan ke anak-anak kelompoknya. Silahkan kamu baca, observasi kan gitu. Lalu coba. Jadi Ibu Bapak juga tinggal mengamati di situ, melihat anak-anak, mengawasi. Ya, Pak. Jadi anak mau berpikir sekarang kan nunggu aja perintah Ibu Bapak yang berpikir ini. Ya. Oke. Ini langsung asli ya. Iya, Pak. Sudah saya Ini langsung ke tutuin. teknik banget. Wih, macam lagi dia bilang ini. Tahu bodoh sendal sekarang. Ini dalam penjas itu boleh lebih, Pak, kecuali dalam pertandingan. Kalau di sini juga boleh, tinggal diukurnya dari sini aja. Kalau dari sini diukurnya dari sini juga. Dia manja mau aja gitu. Iya, Pak. Kan jadi kaku. Karena apa? Oleh Bapak tadi disebutkan jangan melebihi. Jadi dia kaku. Karena apa? Koordinasi belum terbentuk, Pak. Apa namanya?
Ya Pak. Tidak saya kerjain. Jadi biarkan untuk latihan penjahit dia di sini nih. Aja saya nak. Harusnya lebih fair itu dari sini. Stop. Nah, barusan si ini anak ini, Pak, tolakannya di sini loh barusan. Nanti kan tinggal diukur dari sini, bukan dari sini. Karena dia nolaknya dari sini. Karena dia ketakutan instruksi Bapak tadi di sini, sehingga dia mundur di sini. Mending kalau jatuhnya di pasir, kalau jatuhnya di ujung ini bahaya. Dipenjas, hilangkan dulu tanda-tanda ini. Iya Pak. Dipenjas ya. Nanti kalau kejuaraan sih oke. Dan ini nanti setelah dicobakan, baru Bapak mau mencoba, mau mengetes ya, mau mengetes di akhir. Kapan boleh kalau itu mah. Tapi untuk di awal-awal mah lebih baik biarkan saja anak menolak. Yang paling penting kaki terkuat, mau kiri mau kanan. Kalau dia nolaknya dari sini, tinggal ukur aja dari sini. Nolak di sini, tinggal ukur aja dari sini. Itulah penjas. Siap. Ya, kita kan terkungkung oleh aturan ketika lomba. Siap. Oke, nggak apa-apa. Ya, Pak. Lanjut. Nah, walaupun lewat sedikit barusan lewat sedikit di sini. Oke. Ini baru 2 formasi, Pak. Iya Pak. Oke, nah nanti yang ngukur boleh. Itu lebih nyaman dan itu hasilnya akan maksimal, Pak. Siap. Ah, misal mana tadi? Saya mau lihat. Oh, ini udah review ya. Nah, misalnya kalau tanpa ini Bapak Ibu, jadi dia akan maksimal lompat. Karena apa? Dia tidak berpikir ada ini. Tinggal masalah ukuran itu tinggal ditariknya dari tumpuan terakhir di sini. Kaki telaknya di mana ya itu diukur dari situ. Tapi Ya, Pak. kalau ada ini pasti kaku, pasti kagok. Ya. Untuk melompat secara maksimal. Karena pikirannya ini secara tidak sadar dia memikirkan, aduh jangan sampai di saya lewat. Tapi kalau di sini juga tolakan di sini rugi dong 30 cm. Karena diukurnya dari sini tetap. Siap Pak. Siap. Ya, hal-hal yang teknis begini guru penjas harus cerdik. Kasihan dia melompat 30 cm di belakang papan, diukurnya tetap aja 30 cm di depan. Siap. Nah, itu. Dia diukur dari sini aja ya. Karena kita terikat dengan aturan lomba, padahal kan di penjas itu tidak seperti itu. Modifikasi saja aturannya. Lanjut. Ini tentang apa ini, Pak? Tadi saya habis ini Pak, penilaian Pak. Penilaian ya, review ya. Iya, Pak. Oke. Anak menilai temannya sendiri Pak. Apa Temannya ya menilai, betul, menilai, boleh menilai. Dalam kelompok nanti Bapak hanya mengawasi saja, biarkan dia berkembang pemikirannya untuk menjudgment teman-temannya. Ya. Dia untuk membela diri, untuk menjudgment, menilai, mengobservasi, memberikan koreksi. Bapak mengawasi tiap kelompok. Itu akan lebih berkembang pola pikir mereka. Dibanding ini sentralisis ada di Bapak ini. Terpusat pada Bapak. Merdeka belajar sekarang ya. Siap Pak. Siap. Oke, lanjut. Sama-sama terima kasih ya. Ya Pak. Paling enggak kita tengok yang Wong Dramayu ini. Tetangga desa Pak. Cirebon. Tetangga desa ini. Wong Cirebon. Ya Pak. Mana?
Ini ya? Iya, Pak Nur. Oh, ini observasi. Bung Indramayu tadi di awal kita terlalu banyak di pembukaan ya. Pembukaannya tadi cukup panjang. Jadi nanti ke depannya pembukaannya sebentar saja. Mengamati itu siswa memang bisa jadi dari tayangan ini, tayangan dari Pak Guru ini. Siswa itu memperhatikan, mengamati tayangan yang disampaikan oleh Pak Guru. Boleh, bisa jadi tayangan yang disampaikan oleh guru melalui LKS Lembaga Kerja Siswa. Atau namanya apa ini? Dalam video menit keberapa ini ada udah sampai ngehang juga ini MP4 soalnya ya kirimannya Ya, di link Google Drive. Tapi lama itu di menit ke-20 segini masih kene, masih dalam kelas. Enggak itu Pak, menit 20 lebih itu sudah di lapangan itu Pak. Menit 22, 20 ini, oke. Nah, ini pas pemanasan itu kan Pak. Ini. Itu pemanasan. Ini menit 22 Pak. Tuh, kan. Ya. Saya kan udah lihat di betul. Di YouTube. Wah, menit 22 itu baru di lapangan. Sayang waktu nanti. Ya. Nih, maaf ya, soalnya MP4 bukan laptop yang saya yang jelek, ini laptop mahal sekali. Hanya yang videonya ini. Berarti videonya yang kena ya Pak ya? Ya. Pemanasannya masih klasikal sama ya, saya lihat. Pemanasannya pakai permainan itu Pak. Permainan ular zigzag, kemudian permainan berpindah, kemudian ada lagi permainan itu apa namanya? Ya itu kita pemanasannya tidak klasikal, tetapi dengan cara bermain. Bermain di. Maksudnya dalam satu kelas ya? Iya. Tidak dibuat kelompok. Sebenarnya itu seperbanjar itu per kelompok ada 6 kelompok gitu Pak. Hanya yaitu agak rapat, ada 6 kelompok itu Pak. Rapat. Oh ini kelompok ini. Itu kelompok. Memang itu. Yang kalau di mah kelompok. Karena itu memang sengaja pas pemanasannya itu pemanasan berpindah. Habis itu ada permainan ular zigzag, habis itu ada permainan larinya gitu. Jadi tidak klasikal yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak seperti itu. Anak bergerak berpindah begitu. Seperti permainan yang diberikan oleh pada saat pelatihan Penjaskes di Parung Bogor itu, ya saya menerapkan itu. Oke. Ini MP4 ya, pakai. Oh ini ada kelompok. Saya di-hang juga nih di lab. Nanti Pak Lingga, Pak Lingga,
Kok videonya ini ya? Kenapa ya? Filenya, iya itu Pak. Apakah error Pak Nuryanti? Oh itu mah miliknya paling nggak itu? Enggak, ini yang ini. Ini yang Bapak. Tapi Oh iya, maksudnya kok tadi enggak? sempat keluar paling nggak tadi? Sama di handphone juga ini saya buka 2 nih. Nggak bisa. Nanti harus ini ke YouTube ya, ditransfer dulu, jangan MP4. Programnya ini harus dirubah dulu Pak. Muhammad Oh berarti ini masih. siap. Enaknya nanti sedikit dikompres saja ya Pak Nuryadi ya. Bener. Siap. Karena Ah, terlalu ini berat. Berat betul. Ini baru ada permainan. Variasinya memang sudah lumayan bagus, ini banyak nih. Nah ini yang ular zigzag gitu Pak. Kalau pertama tadi berpindah kelompok. Ini kan persiapan untuk estafet ya? Iya Pak. Mm-mm. Jadi ya itu maksudnya kerja sama tim itu yang mau saya tautkan dengan lari estafetnya itu, kerja sama tim dalam 6 kelompok itu. Okay. Ini kurang bagus ininya, sinyalnya. Terlalu berat berarti. Ya, Makanya berarti, saya minta 15 menit. Ini hampir 45 menit ya. Oh, saya salah kirim itu, Pak. Yang 15 menit. Yang 15 menit juga ada sebenarnya. Itu yang video fullnya yang saya kirim. Saya kira iya, karena, ini 45 ya, menit. Ini yang fullnya. Jadi berat. Ya. Yang lain kan nggak segini. Karena saya kira mau mereview seluruhnya. Jadi saya kirimnya tuh yang full. Mohon maaf, Pak. Nah, ini nih. Tuh. Inti-inti informasi yang paling penting. Informasi inti. Nah, ini informasinya udah ada, Pak. Oke, estafet ya. Ini saya lihat tadi di menit ke-30 berapa. Ini udah masih ada lombanya. Oh, di sini nih. Nah, ini sudah mulai, Pak. Udah mulai ini intinya. Memakai lapangan yang saya modifikasi karena nggak terlalu lebar seperti di stadion, jadi ya saya buat lapangan hanya ya Pak ya, itu banyak yang nganggur ya, anak-anak, padahal kan bisa. Oh, ini nganggur ya, karena itu lapangan modifikasi, jadi yang tampil itu satu tim, sementara yang itu saya kondisikan bisa tidak. Dan yang paling penting bukan bergerombolnya tapi bergeraknya. Kalau estafet itu kan bukan berarti satu keliling, ini bisa juga jadi manjang gini loh. Manjang gini ada berapa 6 kelompok. Jadi dalam waktu 15-20 menit itu efektif. Yang nunggunya tidak terlalu lama. Ini saya tidak terbayang ketika habis duduk langsung lari sprint. Nah, ini harus diantisipasi nanti ke depannya. Ya, siap. Bisa jadi dibuat aja, usah satu keliling lapangan, satu berbanjar 100 atau 20 meter bolak-balik. Itu ya saya tuh pengennya ada beberapa, cuman karena lapangan yang tidak begitu lebar, jadi takutnya kalau misalkan larinya 2 atau 3 tim, takutnya saling tabrak-tabrakan, saling pengen kenceng-kencengan. Enggak, maksudnya nggak usah keliling aja, nggak usah keliling. Ini mah di akhir.
nggak usah keliling. Kan semua harus merasakan ketika perpindahan tongkat estafet ya. Sebenarnya estafet itu mengajarkan kerjasama. Makna estafet itu kan pelimpahan kekuasaan. Kan begitu. Melimpahkan kekuasaan, dilanjutkan ke temannya. Kan maknanya di situ. Kan bisa dimodifikasi 1 jalur, bisa juga 4-5 jalur. Justru ini bahaya ini ke sini, ke tembok ini. Itu loh. Ya, Pak. Siap. Jadi aspek kognitifnya juga ada, aspek sosialnya juga ada, aspek motoriknya adalah memindahkan tongkatnya ada, larinya ada. Oke. Nanti silahkan minggu depan Bapak Ibu dirancang dari sekarang, utamakan persiapkan formasi-formasi. Jadi jangan dulu berpikir yang lain-lainnya. Misalnya mau ngambil bola kecil, bola besar, atau atletik, atau latihan kebugaran, siapkan. Tujuannya apa, indikatornya apa, formasinya atau bentuk latihannya bagaimana. Nah, itu dari situ. Supaya mudah nantinya. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, tetap semangat. Tidak ada yang salah dalam proses belajar. Yang paling penting niatkan untuk membangun siswa-siswa, pelajar-pelajar kita tumbuh dan berkembang dari sisi kognitif, afektif, atau pribadi dan sosial, dan psikomotorik. Demikian saya serahkan Pak Kang Kilancek, Pak Dudi Rahmat untuk memberikan masukan, mau secara global, mau secara personal, atau satu-satu terangkum Bangga Pak Dudi. Mudah-mudahan dengan kepakaran beliau bisa lebih teknis lagi, lebih pertajam lagi untuk di pelajaran berikutnya kawan-kawan kita. Terima kasih, saya serahkan pada Kang Dudi. Bangga, Kilancek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudi. Mohon maaf, saya terlambat karena bosan ada keperluan dulu. Terus kemarin sore kebetulan saya ada acara keluarga, jadi tidak bisa mengikuti. Pak Nur, punten pisan. Sama kemarin juga gagal, jadi hari ini pas. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, semuanya terlihatnya udah tersampaikan oleh Pak Nuryadi. Hanya sharing aja dari saya yang kebetulan bapak-bapak PPG ini misalnya dengan SMA 3 lah intinya, PPG dengan SMA 3. Ada beberapa hal yang intinya sharing ini ya, bukan menggurui, bukan apa, itu sharing aja. Kalau ada hal, mari kita diskusi. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, mohon maaf Pak Nuryadi, saya akan menambahkan aja sedikit Pak Nur, menambahkan sedikit karena kebetulan saya lebih praktisinya di lapangannya, itulah lebih di lapangannya, bertemu dengan siswanya, pengalamannya saya di lapangan. Yang pertama, dari awal dulu mungkin dari pembukaan, saya mohon maaf saya tidak bisa melihat secara utuh semua dari pembukaan sampai penutupan. Yang pertama, sekarang sudah muncul ketentuan atau aturan, jadi ada pendidikan karakter dan literasi yang terintegrasi ke semua mata pelajaran ya itu. Nah biasanya bukan ujung tombak lah, tapi ada mata pelajaran tertentu lah, misalkan agama, PKN, olahraga yang sangat syarat lah dengan pendidikan karakter. Seperti tadi Pak Nuryadi sampaikan kan, ada kerjasama, ada disiplin, kepemimpinan, itu karakter ya, karakter yang banyak muncul di pendidikan jasmani itu. Pendidikan jasmani itu karakter, sikap sosial itu pendidikan karakter. Hanya ada sedikit yaitu karakter kebangsaan yang harus masuk, yang sekarang itu yang terintegrasi dengan mata pelajaran itu.
salah satu yang muncul yang biasa di SMA 3 dilakukan di jam pertama, terutama kebetulan PJOK pendidikan jasmani ini hampir di jam pertama ya, mayoritas di jam pertama tuh pasti PJOK. Nah, biasanya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, itu dengan karakter kebangsaan. Ya, itu memang jadi diskusi, tapi di SMA 3 kebetulan disampaikan dalam pembukaan tuh setelah berdoa, sikap sempurna menyanyikan Indonesia Raya. Itu yang mimpin bisa siswa, itu salah satu pendidikan karakter kepemimpinan. Indonesia Raya menumbuhkan rasa kebangsaan, itu ya. Nah, literasinya biasanya siswa tuh bebas membaca apa saja, ya, termasuk materi yang akan disampaikan, misalkan ya, baca bisa dari buku, bisa dari YouTube, gimana macam-macam baca. Nah, kebetulan SMA 3 biasanya saya suka di lapang langsung, ya, jadi di samping lapang biasanya bisa mengaji, yang lebih mudah menghafalkan ayat-ayat tertentu karena mayoritas di kami Muslim. Itu. Jadi ada tahapan-tahapannya di pembukaan tuh muncul dengan karakter tuh menyanyikan Indonesia Raya. Terus literasi, macam-macam silahkan literasi. Baru masuk ke kegiatan-kegiatan pemanasan, inti, penutup, ya itu. Nah, seperti Pak jadi sampaikan tadi, muncullah intinya yang untuk siswa sekarang tuh bergembira dengan bentuk-bentuk game, misalkan jadi fans game gitu ya. Jadi dari bentuk pemanasan banyak game berkelompok yang menemukan pemimpin, pelatihan pemimpin itu. Nah, seperti hal-hal seperti begitu yang sekarang penekanannya dalam pendidikan jasmani itu, ya. Itu saya tidak per individu tapi secara global semuanya, kelima-limanya saya sampaikan di lapangan. Sekarang sudah muncul pendidikan karakter dan literasi yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran, gitu, ya. Gitu, ya. Hanya kebetulan di pendidikan jasmani sangat syarat dengan pendidikan karakter itu, ya, banyak gitu. Kalau jadi udah menjelaskan tadi, hanya tambahannya ada pendidikan karakter kebangsaan sekarang di penekan, ada menyanyikan Indonesia Raya atau lagu-lagu wajib, bisa begitu ya. Itu barangkali sedikit ulasan dari saya. Saya tidak bisa memperinci orang per orang, mohon maaf Bapak, karena ya kami baru selintas-selintas, baru dapat RPP barusan, terus baru video barusan. Siap. Nah, itu barangkali Pak Nur sedikit tambahan saya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata saya juga ketinggalan pendidikan karakter tentang kebangsaan. Ternyata ini luar biasa ya, kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Disitulah, silahkan Ibu Bapak nanti dimodifikasi. Kalau yang 50 menitnya berarti harus utuh. Nanti video yang sempalannya itu yang hanya intinya saja. Jadi biar kami bisa mereview mana yang sudah mengarah ke ada HOTS ya, high order thinking. Nah, kan itu ya. Kalau order thinking saya belum bahas tadi ke high order thinkingnya, di mana high order thinking tentang melalui estafet. Di mana Pak Aziz Maulana, di mana high order thinking ketika estafet Pak Soekardi, di mana letak passing bawah high order thinking? Itulah ketika menempatkan bola ke tempat yang kosong. Nah, itu high order thinking. Makanya saya mau melihat di intinya ya, di inti nanti yang 15 menit nggak usah banyak-banyak, videonya dipotong-potong. Jadi kelihatan ya Ibu Nikoma. Ya, jadi kelihatannya tadi low order thinking, padahal di awal kita udah berdiskusi lah. Lots bukan lots. Tadi tambahan Pak Dudi luar biasa, walaupun tidak perorangan ternyata menyangkum semua masukan. Tidak ada yang salah, sekali lagi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak bangsa.
Mudah-mudahan melalui penjas dan olahraga kita bisa menularkan hal-hal yang positif. Terima kasih, saya kira Pak Dudi hari ini luar biasa. Nanti silakan oleh Pak Lingga, oleh Pak Sukardi, oleh Pak Yul atau Pak Maulana, Pak Muhammad ya, Nikomang untuk diatur jadwal lagi atau di Sabtu setelah kan ini mau ngajar lagi nih nanti ya. Senin, Selasa, Rabu, jangan lupa didokumentasikan. Jadi bisa jadi jangan terlihat oleh siswanya biar nggak kaku, kasihan. Jadi dia jadi kagok. Nah, izin bertanya Pak Nur. Siap. Dan Pak Dudi. Jadi untuk pengambilan PPL video PPL kali ini saya akui memang sangat-sangat jauh dari maksimal, walaupun seperti Bapak Nuryadi tadi bilang tidak ada yang salah, tetapi saya mengakui banyak sekali kekurangan terutama di videonya saya. Walaupun sudah pengen mencoba seperti apa yang ada di RPP. Nah ini pertanyaan saya Pak, idealnya gitu untuk yang video diedit 15 menit itu idealnya kita di dalam, karena di RPP saya dicantumkan ada di dalam kelas, kemudian di luar kelas. Betul. Kira-kira idealnya tuh berapa menit sih kita yang ada posisi di dalam kelas, berapa menit kita di lapangan ya. begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak, video utuhnya itu harus ada. Video utuh yang 50 menit itu barangkali yang akan di-share ke publik. Tapi bagi kami nanti kan harus melihat dulu yang di-review. Nanti saya khawatir ketika sudah masuk ke publik, nah ada sesuatu yang salah, ada sesuatu terutama dari kalimat. Ya, dari kata. Silakan Ibu juga kan bisa melihat, Bapak juga. Wah ini bahaya nih kalimat ini, atau ini kok aku banget, bisa kan di skip gitu loh oleh Ibu Bapak. Itulah fungsi edit. Jadi kalau yang sudah masuk ke publik harus sudah diedit, dari sisi bahasa dipotong-potong, dari sisi adegan juga dipotong-potong. Seperti tadi anak nunggu duduk-duduk, oh nanti disimpulkan oleh masyarakat, oh penjasnya harus duduk. Kan bahaya itu. Oh penjas sekarang ternyata harus ngantri ini. Tapi ketika di adegannya yang Ibu Nikomang misalnya dalam keadaan anak gembira, anak bergerak, tidak ada antrian panjang, tidak ada duduk, itu kan hebat ketika di-upload. Banyak yang like. Tapi ketika yang di-shoot, diduduk, ngantri, berikutnya Pak gurunya banyak ceramah, yang lainnya ngeliat lagi sambil ngantuk. Itu kan bahaya, nanti jadi begini yang subscribe-nya ya. Itu maksud saya. Jadi harus sudah melalui editan. Tapi untuk yang ke kami silahkan, misalnya hanya 1 menit adegan di skip ya, 1 menit di dalam kelas ada, warming up 2 menit ada. Itu tinggal inti. Penutupnya 1 menit lagi ada, jadi tetap ada. Hanya tinggal tadi kan mohon maaf ya 10 menit di adegan di dalam kelas, bahkan 15 menit. Jadi saya juga melihatnya kapan ini, padahal kan intinya mau menyampaikan brief ketika ya semacam apa ya, prolog. Hari ini akan mengajarkan tentang ini tujuannya adalah ini. Kan itu intinya melalui tayangan video dari Ibu Bapak. Saya kira itu. Mangga Pak Dudi, barangkali ada sebelum ditutup? Barangkali ya, cukup Pak. Itu udah yang intinya gini lah, kalau mengajar mah anak gembira, fun, game gitu ya. Itu intinya gitu. Jadi terlihat anak tuh ceria, gembira. Kita kan di lapangan luas, tidak terikat oleh tembok 9x9. Ya, banyak di lapangan, jadi wah harus terbuka, lebih enak, lebih gembira. Cuma penguasaan siswanya lebih barangkali karena kemudian hal-hal yang tidak diinginkannya lebih banyak juga. Itu barangkali tambahan sedikit. Pak. Terima kasih. Pak, saya kira melalui Pak, silakan Bu Nikomang. Mungkin sedikit untuk mumpung ketemu di sini, untuk video yang berikutnya boleh minta saran enggak Pak untuk pemanasannya, untuk warming up-nya, untuk saya yang video selanjutnya saya menggunakan pemanasan yang gimana. Mohon sarannya mungkin dari teman-teman juga, Pak Dudi mungkin yang lebih sering pengalaman betul. Pengalaman mengajar, bagi ilmunya Pak.
Kalau mandi pengalaman sebenarnya Saya tenis meja, Pak. Jadi pemanasan yang berkaitan permainan yang berkaitan dengan tenis meja apa ya, Pak? pemanasan yang mendekati ke inti maksudnya. Bisa lempar tangkap yang ayun-ayun tangan gitu. Ya bisa, karena kan otot-otot lengan yang dilatihnya itu bisa lempar tangkap dari bawah itu ya, karena kan banyak ayun. Nah, ini sebenarnya Pak Nuryadi yang lebih tahu karena ahlinya tenis. Oh, nanti bersama sama saya, Pak. Kan ya. Saya punya lapangan di rumah ini, bukan Indramayu. Pak Aziz dah ya. Ya, banyak sekali contoh-contoh warming up YouTube zaman sekarang. Betul kata Pak Dwi tadi, bisa mantul ke bawah, bisa langsung warming up berpasangan. Mulai stretching juga udah kelihatan gerakan mana, otot mana yang ini sambil peregangannya yang seperti apa. Itu di skip nanti videonya ya, di skip. Jadi tidak utuh panjang, itu habis nanti. Jadi kok masih yang begini ya, lama banget ini warming up-nya. Nah, yang paling penting otot-otot besar sudah dipersiapkan agar anak tidak cedera. Kan intinya begitu. Nah, kan ada warming up untuk kepentingan jantung dan paru, ada yang kepentingan otot lokal seperti di tungkai, di lengan karena dominan di lengan, di bahu. Silahkan di YouTube banyak lah contoh-contoh dalam bentuk penjas, tidak untuk olahraga prestasi. Sekali lagi maaf ya, tidak untuk olahraga prestasi. Oke, saya kira itu sosialisasikan kepada masyarakat bahwa penjas dan olahraga itu menarik. Jangan sampai anak cemberut ketika berolahraga, itu kegagalan guru penjas. Makasih, Pak. Berusaha untuk yang ceria. Oke, terima kasih Pak Dudi. Kawan-kawan semua. Nuryadi, terima kasih. Siap, kan nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan terserah di hari Sabtu atau Minggu ketika Pak Dudi juga bisa seperti ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penjas. Semangat. Jaya. Jaya. Izin kesepuhan, Gilancer, Kang Mamat, Pak Siap. Pak Dudi, Ya, Pak. Semuanya. Terima kasih. Salam Pak Denny ya. Ya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya atas pertemuannya. Ya Pak. Mohon maaf. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Pak Dudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya. Ya. Ya Pak. Pak. Kawan-kawan, Mas. Bapak Ibu,